Seiring meluasnya wabah COVID-19 di tanah air memaksa pemerintah menetapkan status darurat bencana Corona yang diperpanjang hingga 29 Mei mendatang. Komunikasi antara pusat dan daerah harus diperkuat agar tudingan miring bahwa mereka seolah berjalan sendiri-sendiri tak ada lagi. Penanggulangan wabah butuh partisipasi semua pihak. Rakyat wajib patuh aturan dan negara harus senantiasa hadir mendampingi rakyatnya. Bersama saya Kenana, inilah Cover Story One. Presiden Joko Widodo seperti sedang menempuh jalan tengah, menghadang penyebaran wabah corona yang tak pandang bulu menyusup hingga ke lingkaran istana. Bak alarm keras, Jokowi pun ingin melakukan pembatasan terbatas agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan, namun bukan lockdown atau isolasi. Bagaimana caranya orang-orang mengurangi kemungkinan saling bertemu, tapi roda ekonomi tetap berjalan? Kebijakan belajar di rumah, kebijakan bekerja di rumah, kebijakan beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Saat itu saya minta juga gugus tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran COVID-19 di kegiatan keagamaan. Segera lakukan rapid tes cepat dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. 1-2 hari mungkin bisa, setelah itu anak-anak keluar siapa yang kontrol? Kita kan perlu belanja. Perlu apa? Gimana caranya? Himbauan Jokowi pada pertengahan Maret itu dinilai tak sekedar meyakinkan masyarakat, namun juga dianggap sebagai cara pusat memperbaiki koordinasi dengan daerah. Diakui langkah pusat dan daerah terkesan acak tak adu menyikapi wabah corona ini. Gubernur Banten Wahidin Halim misalnya, berbekal data dari tim kesehatan Banten, Wahidin beberapa kali terkesan berinisiatif memperbarui informasi warganya yang positif COVID-19. Sedangkan Kementerian Kesehatan berpandangan data pasien virus COVID-19 bukan untuk diumumkan gubernur. 18 orang dalam pengawasan, 5 orang positif terkena virus corona. Dari 5 orang itu 1 orang meninggal. Yang meninggal itu namanya dirahasiakan, tinggal di Pondok Aren. Lagi itu berita-berita tentang nama yang meninggal itu hoax, bukan datang dari gubernur atau pemerintah provinsi. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Wali Kota FX Hadi Rudiatmo juga bergegas menetapkan status kejadian luar biasa sebelum pidato Jokowi di Istana Bogor pertengahan Maret itu. Penetapan KLB itu diambil menyusul adanya 2 pasien positif corona yang sempat diisolasi di RSUD Dr. Muardi Solo. Status KLB di Solo akan berlaku selama 14 hari ke depan sejak ditetapkan. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini adalah melaporkan atau koordinasi terus-menerus kepada pemerintah pusat. Sehingga apa? Mungkin pemerintah pusat juga nggak tahu apa yang terjadi di daerahnya. Bayangkan saja, mungkin pemerintah pusat tahu apa yang terjadi di Jakarta. Tapi apakah pemerintah paham terhadap apa yang terjadi di Lombok misalnya, yang juga destinasi wisata? Apakah pemerintah paham apa yang terjadi di Sulawesi Utara, yang terjadi di Ambon, yang terjadi di Papua yang ada Raja Ampatnya, yang juga destinasi wisata? Kan nggak tahu. Makanya harus koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilarang
kompetisi. Pidato Jokowi di Bogor pada pertengahan Maret lalu disampaikan sebagai respon melonjaknya jumlah kasus positif corona di tanah air. Bahkan kini status darurat corona diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Di DKI Jakarta, kebijakan pembatasan terbatas yang dijalankan Anies Baswedan diwarnai suara sumbang sejumlah warganya. Saya sangat setuju lockdown karena itu salah satu yang dilakukan. Jakarta selalu menjadi sorotan. Apapun kebijakan gubernur seakan tak pernah sepi dari kritik. Di tengah upaya DKI menanggulangi wabah dengan kebijakan pembatasan terbatas, isu lockdown atau isolasi mengemuka. Lantas efektifkah cara Anies menanggulangi penyebaran wabah di ibu kota? Senin 16 Maret 2020, antrean calon penumpang moda transportasi umum mengular di sejumlah titik di Jakarta. Pemangkasan besar-besaran rute Transjakarta khususnya dengan jarak waktu kedatangan antar bus yang mencapai 20 menit sekali membuat penumpukan calon penumpang tak terhindarkan. Kebijakan Anies Baswedan perihal pembatasan terbatas untuk kasus ini pun dituding tanpa kajian matang. Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta, dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Pemandangan tak lazim ini dampak dari kebijakan pembatasan terbatas Anies Baswedan yang menerapkan social distancing demi mencegah penyebaran wabah COVID-19. Social distancing atau pembatasan sosial merupakan cara mengurangi peluang kontak antara orang terinfeksi dengan orang lain yang sehat. Kebijakan social distancing juga ditempuh Anies dengan menyerukan warga DKI melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo agar bekerja, belajar hingga beribadah dilakukan dari rumah. Selain itu, sejumlah tempat tujuan wisata juga ditutup mulai dari 14 hingga 29 Maret mendatang. Kita tidak ingin bertindak berlebih, tapi juga kita tidak ingin bertindak kurang. Kita menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga. Social distancing measure harus diterapkan. Artinya mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin. Kegiatan-kegiatan tidak perlu ditiadakan. Yang sekarang mohon dengan sangat untuk bisa dilakukan adalah social distancing tadi. Jadi semuanya kita anjurkan yang bisa dikerjakan dari rumah, di rumah. Anak sekolah udah diliburkan, tapi tolong jangan jalan-jalan. Jangan ke mall, jangan, lesnya juga libur aja gitu ya. Jadi benar-benar belajar semuanya, belajar di rumah. Itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mencegah agar penyebaran virus ini tidak bertambah dan dalam waktu yang cepat begitu. Nah, itu tanggung jawab bersama.
Di tengah upaya Anies membendung penyebaran virus COVID-19, isu Jakarta akan dilakukan isolasi atau lockdown mengemuka. Apalagi pendekatan kebijakan pembatasan terbatas yang dilakukan Anies disebut-sebut memiliki sejumlah kemiripan dengan lockdown. Saya sangat setuju lockdown karena itu salah satu yang harus dilakukan. Tapi kalau sekarang di lockdown, biayanya besar sekali. Ya kan, bisa triliunan itu, punya uang nggak negara? Saya tidak yakin. Ya kan, katanya mau utang lagi hanya untuk ini, ya susah. Nah, jadi maksud saya sekarang segera cepat ditangani. Yang saya sarankan waktu itu adalah satu, Bandara Manado dan Kota Manado, Bandara Denpasar dan juga Bali, kemudian Jakarta dan Riau. Nah, di situ itu Januari saya mau. Jadi di situ harusnya yang sudah start dilokalisir. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sebelum isu lockdown berkembang liar, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan itu ada di tangan pusat. Daerah sama sekali tidak diberi wewenang untuk melakukan isolasi. Bahkan demi memastikan koordinasi pusat dan DKI berjalan baik, Jokowi mengutus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalin komunikasi dengan Anies. Anies relatif agak agresif terkait dengan virus corona. Sebelum ramai-ramai bicara tentang corona di Indonesia, Anies kan sebenarnya sudah mengeluarkan satu statement mengimbau kepada seluruh publik di Jakarta untuk berhati-hati bahwa virus itu bisa menjangkit dan datang kemana saja. Tapi Anies saat itu dibully karena dianggap mendahului kehendak Tuhan, dan Indonesia cukup confident menjadi negara yang seakan-akan dia itu terhindar dari virus. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau, mulai dari upaya-upaya antisipasi awal, kemudian langkah-langkah pencegahan sekaligus sosialisasi, dan juga langkah-langkah mitigasi dan antisipasi ke depan. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bapak Gubernur atas langkah-langkah tersebut. Langkah Anies membendung penyebaran wabah corona di ibu kota dipuji Jokowi pun dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tak lupa, Anies juga memuji Jokowi yang dinilai cukup transparan perihal kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Siapa yang bisa fit dengan lingkungan, maka dia akan survive, akan hidup. Wabah corona terus menyebar ke tanah air, angkanya merangkak naik. Mampukah jurus klasterisasi ampuh membendung laju wabah dan menahan jumlah warga yang terinfeksi? Seberapa kuat daya tahan Indonesia dari gempuran corona? Rasa cemas terus menyelimuti tanah air. Penularan corona kini ada di depan mata. Berbagai pemaparan pun kian menambah angkernya potensi penularan hantu corona. Indonesia pun sekuat tenaga mengatasi pandemi virus corona. Salah satu cara yang diserukan pemerintah adalah belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Virus ini adalah sesuatu akan mencari peluang untuk bisa hidup.
Jadi kalau prinsipnya adalah menggunakan prinsip survival of the fittest gitu, siapa yang bisa fit dengan lingkungan, maka dia akan survive, akan hidup. Untuk memudahkan proses identifikasi penularan virus corona yang mengakibatkan penyakit corona, pemerintah menggunakan skema klasterisasi. Sistem klaster digunakan untuk mengkategorikan diri mana asal penyebaran virus itu terjadi. Dari sistem klaster diketahui bahwa pasien yang terinfeksi corona seluruhnya pernah berinteraksi dengan warga negara asing. Ya, jadi satu orang meninggal, yang satu orang lagi sekarang masuk rumah sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Namun demikian ada temannya satu, yang satu baris itu, yang satu kembali ke Kuala Lumpur, yang satu sekarang mereka ODP ada di Pasaman Barat. Kemudian ada jamaah tabligh yang rombongan itu ada 12 yang ke Bukit Tinggi, satu dirawat di Bukit Tinggi, 11 sekarang juga ODP di Bukit Tinggi. Ini makna strategisnya kita bersama-sama mengetahui bahwa pembukaan data pasien, siapa namanya, kemudian di mana tempat tinggalnya, itu sangat penting untuk mengawasi dan melakukan kontak tracing. Bahwa membuka rahasia kedokteran dalam kondisi sekarang itu tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Analisis pelacakan lokasi awal kasus corona dinilai penting dalam pemetaan penyebaran virus. Dari pelacakan juga dapat ditarik benang merah ke arah mana virus corona kemungkinan menjalar. Pandemi tak kenal batas geografi, tapi tracking lokasi kasus corona dapat didekati dengan analisis geografi. Masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, itu tidak terlalu berbahaya dan tidak perlu panik. Khusus untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit lainnya, itulah yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Penambahan terbanyak adalah dari Provinsi DKI, kemudian dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah, dan juga dari Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan COVID-19 ini harus ada indikasinya dan atas permintaan dokter. Tidak kemudian masing-masing merasa perlu untuk minta sendiri-sendiri.